Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafina Kamila Putri dengan NIM 25080304 akan menjelaskan sejarah pra-Islam. Sebelum jahiliyah Islam muncul, kehidupan manusia saat itu dalam zaman degradansi dan dekadensi, baik dari segi agama, ekonomi, maupun sosial. Hawa nafsu, kemaksiatan, kezaliman, perzinaan menjadi sifat yang melekat pada kehidupan manusia saat itu. Dunia Arab secara khusus memiliki sifat jahiliyah, yaitu menyembah berhala, perang antar kabilah, dan penindasan terhadap kaum wanita. Begitulah keadaan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan serta mengajarkan Islam di permukaan bumi ini. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullahil Haram menyembah berhala. Akhirnya agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negeri mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini kemudian mendakwahnya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuzai'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ke Tanah Haram. Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur. Lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki berhala. Di tanah berhala besar, mereka adalah Manat yang disembahkan kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah. Di wilayah Al-Mushallal di Kuwait, Al-Kuwait. Kemudian ada Al-Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dan dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi, ada pula dalam keadaan sadar. Ada yang menyebutkan ia bertemu dengan jin yang berwujud manusia, memberitakannya bahwa berhala kaum Nabi Nuh, Wada, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu pada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah, tanah suci, tempat berhaji tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wada diberikan pada kabilah
Kalab penduduk Daumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Huzail bin Mudrikah yang tinggal di Runah wilayah Hijaz. Yawus untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Juruf dekat Sabah. Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamdan di wilayah Qaywan di Yaman. Dan Nasar untuk keluarga Za'i al-Qila di wilayah Hamir. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka menggunakannya sebagai mengagungkan Ka'bah, walaupun mereka berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkan kuil dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puji-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya. Meski demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah lah sang pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Di ayat lain, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Di ayat yang lain, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Namun setan membisikkan bahwa berhala-berhala itulah yang mendekati diri mereka kepada Allah. Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ayat ini dengan tegas menjelaskan orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah, tapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Dari sini kita dapat memahami bahwa mengagungkan orang-orang saleh secara berlebihan lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu setan-setan berkumpul antara Bukit Safa dan Marwah. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Beliau mengatakan, di masa jahiliyah setan-setan berkumpul di malam hari antara Bukit Safa dan Marwah. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang-orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah, karena dulu kami melakukan suatu kesyirikan di sana saat jahiliyah." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawwafa bihima." Tidak berdosa ibadah di sana berhala. Ia mengatakan, para sahabat takut kalau mereka teringat dosa-dosa lama. Kemudian Allah menenangkan hati mereka dan menjelaskan keutamaan beribadah di antara Safa dan Marwah. Orang-orang jahiliyah ini bisa berinteraksi dengan jin seperti memohon perlindungan kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam ayat وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.
Budaya Arab ini juga memiliki kesamaan dengan kultur lokal Indonesia. Terkadang para orang tua sering mengajarkan anak-anak hal yang salah, yaitu apabila mereka yang hendak bermain di tempat-tempat sepi untuk mohon izin terlebih dahulu dengan penunggu-penunggu di sana apabila hendak buang air kecil atau besar atau sekedar bermain di sana, bukannya berlindung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum." Dunia perdukunan di bangsa Arab. Di Madinah yang dulu bernama Yatsrib, ada seorang dukun wanita yang terkenal. Sebagai penduduk Madinah mengetahui kedatangan Nabi SAW melalui kabar dari sang dukun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu mengatakan, kami mendapatkan kabar pertama kali tentang diutusnya Rasulullah SAW dari seorang dukun perempuan penduduk Madinah. Ia memiliki pengikut dari bangsa jin. Jin tersebut datang dalam wujud seekor burung, lalu hinggap di salah satu dahan. Wanita itu berkata pada burung, adakah berita untuk kami sehingga bisa engkau sampaikan dan kami juga berisah padamu? Engkau meringankan kami dengan berita tersebut, kami juga memeringankanmu. Burung itu menjawab, tidak, hanya saja telah diutus seorang nabi di Mekah yang mengharamkan zina dan melarang al-qarar. Al-qarar adalah tempat yang tenang, yang terdapat air atau tempat yang syahdu. Masyarakat jahiliyah biasa minta pendapat para dukun. Ibnu Jurair menafsirkan ayat, "Faman yakfur bit-taghuti." Menurutnya, tawud dalam kalimat tersebut adalah dukun yang mendapatkan bisikan syaitan. Mereka memberi pesan pada lisan dan hati para dukun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya para dukun menyampaikan sesuatu kepada kami, begini dan begitu. Dan kadang kami lihat kenyataannya memang benar." Rasulullah SAW bersabda, kata-kata yang benar itu ditangkap oleh bangsa jin, lalu dibisikkannya ke telinga tukang tenung, yaitu dukun, dan ditambah ke dalamnya dengan 100 kedustaan. Perdukunan saat itu benar-benar tersebar dan membudaya, sampai ada sebagian orang berprofesi jadi dukun palsu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan kharaj padanya. Kharaj adalah suatu berupa harta yang diberikan si budak kepada tuannya dari hasil pekerjaannya. Abu Bakar biasa makan dari kharaj itu. Pada suatu hari, budak laki-laki datang dengan sesuatu, yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, apakah Anda tahu dari mana makanan ini? Abu Bakar bertanya, dari mana? Budak laki-laki menjawab, dulu pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipu. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan padaku. Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu. Akhirnya Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulut hingga keluarlah semua yang ia makan. Abdullah bin Al-Abbas berkata, Rasulullah SAW tidak membacakan Al-Quran kepada jin dan tidak pula melihat mereka. Rasulullah SAW pernah pergi bersama sejumlah sahabat menuju pasar Ukhaz, sebuah pasar besar bangsa Arab yang terletak antara Nakhlah dan Taif. Sementara itu, setan-setan setelah dihalangi mendapatkan berita dari langit dengan dilemparkan kepada mereka asyihab, meteor. Setan-setan tadi kembali kepada kaumnya dan kaumnya itu bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami telah dihalangi memperoleh berita dari langit dan kami pun dilempari dengan asyihab. Kaum mereka berkata, tidak ada yang menghalangi kalian memperoleh berita lain kecuali sesuatu telah terjadi. Pergilah kalian ke arah penjuru timur dan barat bumi. Lihatlah apa yang menghalangi kalian memperoleh berita dari langit. Mereka pun beranjak pergi ke timur dan barat. Sebagian di antara melewati Tihamah dan bertemu dengan Nabi SAW, yang ketika berada di Nikhlah dalam perjalanan menuju pasar Khuza'ah. Beliau ketika itu sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya. Ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, mereka pun benar-benar memperhatikannya. Seraya berkata, inilah yang telah menghalangi kita untuk mendapatkan berita dari langit. Mereka kembali menemui kaumnya. Mereka berkata, wahai kaumku, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya.
dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Maka Allah pun menurunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran.